Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Aspar dengan NIM 2210803008, kelas 2283A, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, bahasa pengampu Ibu Fathia Nopriani STMKOM. Dan hari ini saya akan membahas tentang telekomunikasi dan jaringan, khusus networking enterprise. Networking enterprise, menurut Manuel Castell, merupakan jaringan yang terbentuk dari beberapa kelompok jaringan antar perusahaan atau beberapa perusahaan atau sebagian internal dari beberapa perusahaan. Menurut Cisco, network enterprise merupakan suatu desain arsitektur yang dibangun dengan latar belakang multi-platform, multi-service, multi-protokol untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang sebagai bertumbuh besar. Multi-platform mengandung arti dari infrastruktur yang terdiri dari beberapa perangkat hardware dan software. Multi-service terdiri layanan banyak yang beragam, serta sistem yang terdiri dari atas multi-platform, dan multi-service umumnya dibutuhkan multi-protokol. Adapun konsep jaringan. Jaringan komputer adalah dua perangkat komputer yang saling berkoneksi antar satu dengan yang lain, yang digunakan untuk berbagai sumber data dan bertukar informasi. Bentuk koneksinya dapat melalui kawat tembaga, serat optik, gelombang mikro, dan satelit. Jaringan telekomunikasi merupakan rangkaian perangkat telekomunikasi dengan lengkapnya yang digunakan dalam melakukan aktivitas telekomunikasi. Adapun konsepnya jaringan dibagi menjadi dua, yaitu konsep jaringan letak geografis dan topologi jaringan. Konsep jaringan letaknya geografis. Yang pertama LAN atau Local Area Network, yang kedua MAN, Metropolitan Area Network, dan yang terakhir WAN atau Wide Area Network. Topologi jaringan. Topologi merupakan yang menjelaskan hubungan tentang geometris antara unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Topologi jaringan dibagi menjadi 5 kategori utama, yaitu topologi bintang, cincin, bus, mesh, dan pohon. Adapun peranan intranet dan extranet. Intranet adalah jaringan privat yang menggunakan software internet dan protokol TCP atau IP. Intranet memberikan akses yang mudah bagi karyawan untuk memperoleh informasi perusahaan. Sedangkan extranet jaringan privat yang menggunakan teknologi internet dengan sistem telekomunikasi publik untuk membentuk hubungan yang aman antara pemasok vendor, mitra kerja, pelanggan, dan pihak bisnis lainnya. Selanjutnya, prosesor jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang pertama server, kedua NIC, ketiga kaliber jaringan, keempat hub dan switch, kelima router, keenam bridge, ketujuh modem, kedelapan repeater, kesembilan wireless card, 10 multiplexer, dan yang terakhir private branch exchange atau PBX. Adapun manfaat jaringan telekomunikasi. Yang pertama, untuk membagi dokumen dan data, untuk menjaga manajemen keamanan data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi dengan tepat. Keempat, menyampaikan informasi secara cepat. Dan yang terakhir, membantu aktivitas manusia. Berikut contoh kasusnya perancangan model jaringan Enterprise Network. Studi kasusnya STMIK Amikom Yogyakarta. STMK Amikom di Yogyakarta merupakan PTS swasta memiliki 4 gedung aktif yang di dalamnya terdapat beberapa ruangan yang difungsikan sebagai kebutuhan namun integrasi melalui sebuah sistem jaringan. Perancangan model jaringan Enterprise Network ini berakibat pada kemudahan perawatan dan penghemat biaya instalasi dan maintenance sistem. Performa jaringan pun dapat meningkat optimal karena ada lalu lintas transfer data yang tertata dan dapat
dan dapat link cadangan atau redundant link dan bandwidth aggregation. Implementasi sistem enterprise network ini terletak pada kemudahan instalasi, konfigurasi, dan perawatan performa yang baik, mobilitas pengguna yang baik, serta tidak usahanya peminati dan sistem jaringan tidak dimakan usia. Adapun kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi sangat bergantung pada telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi karena merupakan kumpulan peranti keras dan lunak sesuai dengan diatur mengkomunikasikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Jaringan telekomunikasi merupakan rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam melakukan aktivitas telekomunikasi. Salah satu bentuknya network enterprise, yang merupakan akses network yang memungkinkan siapa saja, baik itu produsen, pelanggan, maupun hacker dan cracker untuk mengetahui transaksi online yang terjadi. Nah, ini adalah daftar pustaka untuk dijadikan bahan referensi dalam penulisan materi yang saya sampaikan. Baik, demikian presentasi yang saya dapatkan mengenai tentang teknologi dan jaringan, khususnya networking enterprise. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.